Siapa betul-betul kalian? Yang bilang kau salah siapa? Kau lempar batu kau nggak salah kau. Kenapa kamu kasar sama aku? Siapa yang bilang kau salah? Kenapa kamu kasar sama aku? Siapa yang bilang kau salah? Di atas kalian itu ada yang lebih tinggi Tuhan. Rasakan kau penjara dulu, kau busuk kau. Bayangkan kalau saling kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti. Daerah kami dibilang legal. Pasti ditahan sama investor. Baik, di 16 titik itu ada berapa kira-kira ribu orang yang mendiami di situ kira-kira? 17.000 Bu. 17.000 orang ya? Iya. 17.000. Ya, Semuanya menolak. saya di kampus itu Tanjung Banun, Kecamatan Galang. Iya. Sebulan. Semuanya menolak. Semua menolak. menolak. Semua menolak. Satu lagi yang kami khawatirkan, yang kami pertanyakan, kenapa tokoh-tokoh Melayu, pembesar-pembesar Melayu diam dengan isu ini? Iya. Ada apa? Pengkhianat itu. Mana lam? Mana LAM? Lam kami Mana organisasi-organisasi yang lain? Ini masa anaknya Iya, itu kami juga. sekarang ini dibiarkan. Bu, Bukannya kami Berjuang. Mana? Jadi itu, jadi intinya gini, orang Melayu itu sangat berbesar hati dan sangat menghormati siapapun tamu-tamu yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan Ku Amar. Tetap di Mars TV tentunya. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini? Peristiwa di Rempang seakan membuat kita lupa di saat pemimpin-pemimpin dunia berbicara tentang human genome, big data, artificial intelligence. Namun Presiden Joko Widodo sibuk dengan geser-menggeser dan gusur-menggusur tanah yang ditempati oleh rakyat sejak ratusan tahun lamanya. Untuk itu saya akan berbincang dengan Abang Rahmat Syawal. Ikuti saya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang? Ya, fi amanillah fi barakatillah. Sehat-sehat aja. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi gimana nih Bang peristiwa yang terjadi di Rempang, Ya. Kepulauan Riau akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik yang berskala nasional bahkan internasional. Sebenarnya apa yang terjadi ini di Pulau Rempang nih Bang yang menimpa saudara-saudara kita? Semenjak tanggal 23 Agustus masyarakat Rempang Galang melakukan demonstrasi aksi lah. Tujuan mereka melakukan aksi menolak relokasi 16 kampung tua yang ada di Pulau Rempang dan Galang. Itu yang mereka lakukan. Nah, kenapa mereka demo? Karena dengar kabar bahwa perkampungan mereka itu akan dibuat pabrik kaca terbesar nomor 2 di dunia. Yang dengar kabar anggarannya mencapai 172,5 T dari perusahaan Shinji yang bekerja sama dengan PT MEK. Itu yang terjadi yang Abang dengar. Gitu Bang. Nah, kalau berbicara tentang proyek yang berskala nasional Bang ya, karena ini jelas kita ketahui bahwa ini proyek strategis nasional. Ya. Tentu tidak lepas dari yang namanya perizinan AMDAL. Nah, berbicara perizinan AMDAL tentu berkaitan dengan lingkungan. Ya. Nah, kita ketahui bahwa sejak tahun 2000-an itu PBB mengeluarkan pelekat yang mana dari Global Impact itu meminta kepada para investor untuk menghindari pengerusakan lingkungan dan juga pengabaian hak-hak lokal. Itu bagaimana Bang? Masyarakat sejak tahun 1720 Masehi itu Pulau Rempang dan Galang itu sudah didiami oleh masyarakat Melayu. Mereka ini tentara-tentara atau pasukan dari kerajaan atau Kesultanan Riau Lingga. Jadi kita kenal dengan Bapak Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Raja
Ali Haji. Nah, prajurit-prajurit dialah yang ada di sana. Kita dengar lagi bahwa sejak tahun 2004 BP Batam atau Otorita Batam telah memberikan hak penguasaan hutan ini kepada sebuah perusahaan PT MEG. Nah, harusnya tidak secepat itu gitu. BP Batam ini menyerahkan penguasaan hutan itu kepada sebuah perusahaan gitu. Kan di sana ada masyarakat hukum adatnya. Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 18B mengatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka. Biasanya di sebuah wilayah yang ada masyarakatnya, mereka itu bebas mengelola hutan tersebut untuk ditanami, untuk diambil hasilnya. Itu ada kepala adatnya gitu. Artinya program Eco City yang akan dibuat di Rempang itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Boleh dibilang tidak tepat. Dikarenakan bisa terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran daripada lingkungan hidup itu sendirinya. Dulunya di zaman Pak Habibie itu kan mau diperuntukkan untuk pengembangan pariwisata gitu, bukan industri seperti yang sekarang ini pabrik kaca. Nah, itu jelas. Jadi harapan masyarakat di sana bila datang investor, mereka tidak dipindahkan, tidak digusur atau direlokasi. Ini kan, dan dengar kabar pun posisi 16 kampung tua saat ini di tahun 2004 ketika BP Batam memberikan hak penguasaan hutan kepada PT MEG, 16 kampung tua itu tidak termasuk. Nah, kenapa tiba-tiba di tahun 2023 ini mereka harus dipindahkan sesegera mungkin, secepat mungkin? Ada apa ini gitu? Nah, aku melihat Bang, apa yang diperlihatkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di akhir-akhir masa kepemimpinannya, yang mana sudah hilang gaya kepemimpinan yang egaliter, yang pro rakyat tadi ya. Yang selama ini selalu beliau tunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang merakyat. Namun pada kasus peristiwa di Rempang ini itu sangat bertolak belakang. Kita masih ingat lagi dengan kampanye dia di tahun 2019 yang mengatakan apakah rakyat Rempang Kampung Tua setuju kalau mereka akan dibuatkan sertifikat tanah-tanahnya. Nah, itu kan merakyat gitu. Ya boleh jadi benar belakang-belakang ini karena dia udah mau turun, kemudian dia udah banyak berkunjung ke negeri Cina, ya kan? Udah banyak berkawan dengan Xi Jinping, ya kan? Jadi partai kita tahu Cina itu kan negara komunis, partainya tunggal, jadi presidennya seumur hidup, jelas dia itu diktator, gaya kepemimpinannya ya otoriter gitu, rakyatnya katanya harus A gitu. Nah, jangan-jangan udah tertular pula Jokowi ini kan, udah banyak berkawan dengan Xi Jinping. Semenjak Presiden B.J. Habibie, beliau sudah memikirkan untuk kemajuan Kepulauan Riau ini dengan membangun penghubung antara Batam, Rempang, dan Galang. Jadilah jembatan itu Relang itu kan untuk menghubungkan. Tapi yang tidak habis pikir oleh masyarakat Rempang dan Galang, mereka kok digusur, kok dipindahkan, kok dikeluarkan gitu. Kalaupun mau dikembangkan kawasan tersebut, ya kembangkanlah biar mereka juga bisa menikmati, bisa maju gitu. Semacam pengembangan di bidang pariwisata, industri-industri yang tidak menggusur mereka. Ini kan menggusur ini kan udah bertentangan dengan Al-Quran gitu. Karena Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 84, di situ Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Ini memang peristiwa itu dulu untuk kalangan Bani Israel, tapi kan Al-Quran ini hidup sepanjang masa ya. Kalau kita terjemahkan, ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu atau membunuh saudaramu, dan janganlah mengusir dirimu sendiri, saudaramu dari kampung halamanmu.
kemudian kamu berikrar setuju dan bersaksi. Nah, jadi Bani Israel pun dilarang oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk membunuh saudaranya sendiri, mengeluarkan atau mengusir saudaranya dari kampung halamannya. Ini kan yang terjadi, mereka diusir dari kampung halaman mereka sendiri. Ini kan penindasan. Makanya ada yang mengatakan ini invasi, berkedok investasi itu. Cina mau masuk. Nah, intinya gini Bang, kalau aku melihat yang pertama, apapun itu kebijakan atau program pemerintah itu harus sesuai dengan tentunya Pancasila. Betul. Isi dasar Pancasila jangan dilanggar. Betul. Yang kedua tadi abang bilang tentang ayat ya tadi. Iya, Al-Quran. Itu juga jelas juga jangan dilanggar. Artinya berbicara baik dari segi agama, atau berbicara dari segi negara, hukum negara, itu tidak boleh dilanggar. Nah, ini yang terjadi malah sebaliknya. Baru-baru ini kita juga mendengar Bang bahwa Panglima TNI mengerahkan adanya pengerahan masif sistematis dari aparat, yang mana itu pastinya berawal dari instruksi pimpinan. Jadi kita melihat bahwa pertama TNI ataupun kepolisian itu sama-sama memakai istilah mereka lebih takut terhadap instruksi pimpinan daripada harus berhadapan dengan masyarakat ataupun rakyat. Nah, fenomena ini yang sebenarnya tidak kita inginkan Bang. Apalagi kita mengingat bahwasanya TNI merupakan alat negara untuk mempertahankan negara, kedaulatan negara dari serangan luar, bukan dari dalam. Betul. Nah, ini apa yang terjadi Bang? TNI harus dihadapkan dengan rakyat sendiri, yang mana rakyat tersebut memang murni untuk mempertahankan haknya, mempertahankan tempat tinggalnya yang mereka tempati sejak abad ke-18, bahkan mungkin sebelum itu. Jadi aneh pemerintah ini, gitu. Masa TNI yang harusnya menjaga kedaulatan negara dari serangan luar, ini harus dihadapkan dengan rakyatnya sendiri. Kita sayangkan itu Panglima TNI mengatakan juga diperintahkan kalau satu orang memiting satu, gitu kan. Jadi kan seolah-olah masyarakat atau rakyat Rempang Galang ini sebuah tantangan yang akan mengambil wilayah Indonesia, padahal mereka memang adalah warga negara Indonesia. Konstitusi kita kan Undang-Undang 45 pembukaan Undang-Undang 45 mengatakan bahwa negara ini harus melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Semua yang lahir di sini harus dilindungi. Itu Kesultanan Riau itu menyerahkan 300 juta golden, bahkan mahkotanya juga diserahkan kepada Presiden Soekarno di awal. Bukan Riau. Artinya apa? Artinya pemerintah ini sudah menganggap rakyatnya musuhnya, harusnya kan dilindungi. Kalaupun mereka mau direlokasi, ya dimusyawarahkan secara baik-baik. Nah, jadi di sini Bang, cerita bermusyawarah. Pernyataan daripada Presiden bahwa ini hanya masalah komunikasi, bahwa pernyataan Mahfud MD tentang ini masalah pengosongan. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi nih Bang? Kenapa yang terjadi di lapangan bahwa ini seperti terjadi pembelahan baik dari masyarakat ataupun dari sisi kezuriatan Kesultanan Riau-Lingga, yang mana Kesultanan Riau-Lingga itu terjadi terpecah, dan bisa jadi ini juga merupakan campur tangan daripada pemerintah itu sendiri, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Ini kan masih informasi sepihak, gitu, nggak sampai kepada masyarakat. Nah, kalau nggak sampai kepada masyarakat Rempang dan Galang, ya salah pemerintah. Kenapa nggak disampaikan? Dan sudah belum mereka ajak bermusyawarah? Pemuka-pemuka masyarakat sana kan ada kepala desanya, ada pemuka adatnya, diajak. Apa kemauan mereka? Pengakuan daripada Mahfud dan juga Presiden sudah terjadi komunikasi yang ku pertanyakan bahwa ini terjadi pembelahan massa, yang maksud mereka adalah
perwakilan dari rakyat tadi lam. Daripada yang terbelah itu. Iya, betul. Boleh jadi karena kan di Kepulauan Riau ini ada yang namanya Lembaga Adat Melayu. Nah, sementara itu Kesultanan Riau Lingga juga punya zuriat. Nah, seharusnya mereka lah, karena dia sudah tidak lagi berkuasa secara politik, yang namanya kesultanan-kesultanan di seluruh Nusantara. Setelah NKRI ada, mereka menyerahkan kedaulatan politiknya, mereka jadi pucuk adat, pimpinan adat gitu. Harusnya Kesultanan Riau Lingga ini menjadi pimpinan adat di Kepri. Ya boleh jadi tadi itu yang diajak bermusyawarah oleh BP Batam, oleh pemerintah yang dari LAM gitu kan, boleh jadi. Nah, sehingga tidak sampai ke masyarakat. Yang setuju hanya elit-elit lembaga adat Melayu yang dibentuk oleh pemerintah ini. Pemuka adatnya kan ada, diajak untuk berdialog, bermusyawarah. Ini yang akan mau dibangun proyek sekian, ya kan? Kalian mau dipindahkan, setuju nggak? Ya kalau mereka nggak setuju, ya diterima dong, itu tanah ulayat mereka, tanah adat mereka. Oke, baik. Kayaknya perbincangan kita berikutnya lebih seru nih. Ya. Kita berbicara tentang Riau Lingga. kerajaan atau Kesultanan Riau Lingga ya, Bang. Ya, oke. Pemirsa Mars TV, demikian perbincangan kita malam ini perihal peristiwa yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Untuk episode berikutnya kita akan membahas lebih dalam asal usul daripada Kesultanan Riau Lingga yang sebenarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam persatuan. Ahad.